Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah inspiratif kali ini, ada satu kisah nyata yang begitu dahsyat. Pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah ini, kisah nyata yang langsung disaksikan, dilihat dan dirasakan oleh Ustadz Abu Zaki Dwi Istanto, founder Ruqyah Tazkiyah Indonesia. Kisah ini diberi judul Perlakuan Buruk Ibuku. Masih tersimpan dalam hatiku seperti sebuah dendam kesumat. Begini kisahnya. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta datang ke sebuah keluarga besar yang tinggal di Jakarta. Keluarga ini bermusyawarah karena ibunda mereka yang berusia 85 tahun seringkali marah-marah dan bicaranya sudah mulai mengacau. Atas inisiatif anak pertama, maka diputuskanlah agar ibunya diruqyah. Sebenarnya ibu mereka sudah sangat sering diruqyah, tetapi banyak sekali ustadz-ustadz yang datang ke keluarga tersebut dimentahkan atau diremehkan oleh ibu mereka. Sehingga ruqyah kali ini mereka bermusyawarah dan mencari rekomendasi siapa yang bisa diundang untuk meruqyah ibunda mereka. Qadarullah, pilihan kali ini mereka menghubungi saya. Sebelum bertemu dengan ibunda, mereka meminta saya untuk mengadakan pertemuan khusus dengan mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Fulan. Kemudian mereka mulai memperkenalkan diri satu persatu. Fulan adalah anak yang pertama. Kata si Fulan, mama kami biasa dipanggil Oma Ustadz. Usianya 85 tahun. Ustadz boleh juga kau memanggilnya dengan sebutan Oma. Si Fulan menjelaskan sebagai pembuka pertemuan. Ustadz, Oma memiliki 7 orang anak dan semuanya hadir. Kemudian si Fulan mulai menceritakan tentang ibunya. Jika ada yang kurang dari cerita Fulan, maka adik-adiknya menambahkan dan melengkapi cerita Fulan dengan semangat. Seolah-olah tidak ingin ada kisah yang kurang untuk diceritakan. Ustadz, ibu saya itu sering kali marah-marah, bicaranya kasar, meremehkan orang, sering meminta duit sama saya, sering meminta sesuatu yang kami tidak sanggup memenuhinya. Kata si Fulan saat itu, pernah ya Ustadz, suatu hari saya masak, tapi beliau bilang tidak enak. Akhirnya ibu tidak menyentuh masakan itu. Malah dia minta dibuatkan masakan khas Sulawesi yang saya tidak bisa membuatkannya. Memang Ustadz, ibu saya itu dari dulu sukanya aneh-aneh dan permintaannya macam-macam.
mata adik Fulan nomor 3 menimpali. Sambil mulutnya tersenyum kecut ketika bercerita. Kalau saya Ustadz, saya memiliki kenangan pahit dari ibu saya. Beliau pernah memarahi saya dan memukul saya saat masih kecil dulu. Saat itu saya masih kelas 4 SD. Berkata pula adik Fulan nomor 2 yang dari awal diam saja, tetapi dari wajahnya tergambar ingin mengeluarkan semua unek-uneknya. Saudaraku semua, saya terus mendengarkan keluhan demi keluhan mereka, seakan-akan tidak ada satu pun cerita baik tentang ibunya. Saya pandang satu persatu wajah mereka saat bercerita. Saya simak dengan dalam-dalam kisah mereka yang begitu seksama. Sesekali saya mengambil nafas dalam dan selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Adakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Apakah Anda pernah mengalami kisah yang sama? Kurang lebih selama 1,5 jam mereka bercerita tanpa henti tentang keburukan ibunya. Saya menghadapi kisah yang panjang dan 7 orang yang bercerita dengan berapi-api dan penuh semangat. Setelah selesai mereka bercerita, saya diam 5 menit untuk merenungi kisah-kisah mereka. Seketika ruangan menjadi hening, senyap, tanpa ada satupun suara. Iya, mereka menunggu saya memberikan pendapat dan komentar. Saya menghela nafas panjang sambil bertasbih. Saya kaget setelah saya merenungi kisah-kisah mereka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, jauhkan saya dari keturunan-keturunan yang durhaka. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan keturunan saya seperti orang-orang yang ada di hadapan saya ini. Dalam hati saya berkata lirih, ya Allah, apakah mereka tidak sadar kalau yang dibicarakan adalah seorang wanita yang rahimnya harus tersobek karena melahirkan mereka? Seorang wanita yang tidak rela melihat bayinya lapar dan sakit. Seorang wanita yang rela waktu tidurnya terganggu hanya untuk membersihkan kotoran mereka saat BAB. Mengapa mereka tega bercerita dengan sikap yang buruk? Seolah-olah mereka lah yang paling benar dan sempurna. Dan seolah-olah tidak satu pun kajian buruk yang bisa dirubah menjadi kajian baik tentang ibunya. Tak terasa, dalam diam pun saya meneteskan air mata karena sedih yang dari tadi saya tahan. Sama sekali saya tidak mengira ke-7 anak oma yang berpendidikan tinggi dan sukses secara duniawi ternyata memiliki pandangan pendek terhadap ibu mereka. Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, saya memulai pembicaraan. Sadarkah kalau yang sedang diceritakan ini adalah ibunya sendiri? Kata saya mempertegas.
Sadarkah kalau yang sedang diceritakan ini adalah wanita yang jika dia tidak ridho terhadap kita, maka surga kita tertahan akibat doanya. Kembali saya menimpali. Tetapi Ustadz, Mama orangnya memang begitu. Hampir seluruh pembantu kadang-kadang gak cocok, malah diusir oleh Mama. Masih saja Fulan membela diri. Satu RT kami juga tahu kelakuan buruk Mama, Ustadz. Dia suka teriak-teriak sendirian. Kami kan jadi malu dengan tetangga-tetangga. Si anak nomor 2 kembali menimpali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setan telah membutakan mata hati kalian. Iblis telah membuat pikiran sehat kalian menjadi sakit. Setanlah yang menginginkan kalian menjadi durhaka kepada orang tua. Berkata saya kepada mereka dengan nada yang lebih tinggi. Bapak Ibu semua, dari cerita yang sudah dikatakan tadi, saya melihat ada hal yang keliru. Kata saya lagi, sepertinya ibunya menjadi terdakwa karena salah dari sudut pandang dan salah persepsi pada diri kita, sehingga membuat cara pandang dan cara berpikir yang berbeda terhadap orang tua, terhadap ibu Anda. Baik, sekarang tolong temukan saya dengan ibu Anda. Kata saya, insya Allah akan saya buktikan kalau yang salah itu bukan ibu Anda, tetapi justru adalah anak-anaknya Anda semua. Tidak berapa lama, saya dihadapkan ke Oma yang dari tadi sudah menunggu saya. Assalamualaikum Oma. Perkenalkan, nama saya Abu Zaki. Kata saya membuka pembicaraan kepada ibu mereka. Waalaikumsalam Ustadz. Selamat malam Ustadz Abu Zaki. Kata si Oma lagi. Ustadz dipanggil sama anak saya untuk ngobatin saya ya. Pasti mereka mengatakan kalau saya sakit. Betul kan Ustadz? Kata si Oma menambahkan. Tidak mengobati Oma. Saya hanya ingin membimbing saja. Sebelum Ustadz mengobati, tolong dengarkan cerita saya sedikit saja Ustadz. Saya pun mempersilahkan Oma. Maka mulailah beliau bercerita. Sebenarnya anak saya sudah sering mengundang ustadz-ustadz yang lain dan perukiah-perukiah lainnya. Tetapi Ustadz, semuanya saya remehkan dan saya mentahkan semuanya. Kata si Oma lagi. Pak Fulan mencolek saya kembali sembari berkata pelan. Tuh, benar kan Ustadz? Biarkan Oma melanjutkan Pak, jangan dipotong. Kata saya lagi. Anak-anak saya seringkali mengundang ustadz-ustadz yang katanya bisa mengobati. Tetapi semua saya mentahkan
Karena yang datang adalah dukun dan bukan pengobatan syar'i. Pengobatan mereka jauh dari kata Islami. Maka saya mentahkan semuanya. Saya tidak peduli. Saya tidak mau berbuat kesyirikan, Ustaz. Oma menjelaskan dengan wajah penuh kesedihan. Kenapa anaknya melakukan hal itu kepadanya? Ada sih Ustaz, peruqyah syariah yang datang dan saya remehkan karena dia tidak tahu tata krama berbicara dengan orang tua seperti saya. Dan satu lagi Ustaz, ia tidak bisa mengambil hati saya. Si Oma menambahkan, Oma, barangkali Ustadz peruqyah syariah yang datang memang sedang letih. Saya coba meluruskan, dan Oma pun mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Ustadz lihat rumah yang besar ini kan? Tanya Oma kepada saya. Saya pun melihat dan menganggukkan kepala. Ustadz, saya tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Saya sudah tua, usia saya 85 tahun. Saya kesepian, Ustadz. Oma tidak sanggup menahan dirinya dan pecahlah tangisan yang tulus dari seorang wanita tua yang merindukan kasih sayang dari anak-anaknya. Itulah kenapa saya sering teriak-teriak di dalam rumah. Tetapi semua warga di sini mengatakan saya sudah gila. Saya tidak gila, Ustadz. Saya hanya kesepian. Oma pun menangis sambil menceritakan hal yang sebenarnya. Anak-anak saya tidak ada yang mau tinggal dengan saya. Mereka mencarikan saya pembantu untuk mengurusi saya. Padahal dahulu saya yang urus sendiri tanpa pembantu, Ustaz. Mereka membuat rumah ini seperti panti jompo dan merasa sudah berbuat baik dengan menyediakan pembantu untuk saya. Makanya semua pembantu itu saya usir, Ustaz. Karena mereka tidak pernah memperhatikan saya. Mereka merasa hanya bekerja saja di rumah saya. Kata Oma dengan suara yang lembut. Beliau bercerita dengan wajah yang tulus, memperlakukan saya seperti seorang nenek kepada cucunya. Saya hanya memerlukan anak saya, Ustaz. Kata Oma lagi. Hanya anak saya yang boleh menyentuh pakaian pribadi saya. Hanya anak-anak saya yang boleh menyentuh tubuh saya, Ustaz. Tambah si Oma. Ustaz tahu kenapa saya berbuat seperti ini? Tanya Oma. Dan saya pun menggeleng. Karena saya ingin semua anak-anak saya berbakti dan menjadikan saya sebagai jalan mereka masuk ke dalam surga. Jelas Oma. Masya Allah. Sebuah niatan yang indah, tetapi tidak dapat difahami oleh anak-anaknya sendiri. Ustaz, anak saya semuanya berhasil, tapi mereka sibuk.
Agar saya mendapatkan perhatian mereka, saya meminta untuk dibuatkan masakan kesukaan saya, yaitu ikan ekor kuning yang dimasak dengan kuah santan. Cerita Oma. Tetapi mereka jarang sekali memberikan masakan itu, Ustaz. Artinya mereka jarang memberikan perhatian kepada saya. Si Oma menambahkan, malahan saya diberikan masakan yang saya tidak suka. Akhirnya saya katakan kalau masakan yang dihidangkan tidak enak. Saya melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan perhatian mereka, Ustadz. Perhatian mereka. Oma pun bercerita dengan sesekali meneteskan air matanya. Saya pasrah saja, Ustadz. Jika saya dikatakan sudah gila, saya terima. Oma berkata dengan tubuh dan posisi yang lunglai. Saudaraku semua, mendengar cerita Oma, saya langsung lemes. Tidak dapat bercerita sepatah kata pun. Sedih yang dalam, sambil sesekali mengurut dada. Saudaraku semua, bayangkan jika Anda bersama saya untuk mendengarkan kisah Oma. Saya rasa Anda juga akan seperti saya. Anak adalah hasil usaha kedua orang tuanya. Jika semua anaknya mempunyai sikap yang sama buruknya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara mendidik anak-anaknya sewaktu masih kecil. Anak adalah investasi terbesar kedua orang tua. Maka berikanlah pendidikan yang sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus sholih. Dikarenakan Oma pada masa lalunya terlalu memanjakan anak-anaknya, memanjakan dengan harta, memanjakan dengan perhatian, dengan makanan-makanan yang mereka sukai, sampai lupa harus mendidik agama yang kuat pada diri anak-anaknya. Dikarenakan Oma salah dalam mendidik, beliau mendidik anaknya untuk sukses dunia, dan anak-anaknya telah mendapatkannya. Maka semua anak-anaknya sibuk untuk mengurusi dunianya masing-masing sampai melupakan ibunya sendiri. Saya pun menghela nafas panjang, menguatkan diri dan menyerahkan semua permasalahan ini kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, insya Allah saya sudah memahami letak permasalahannya. Saya membuka kebekuan suasana. Saya merasa yang salah dalam hal ini adalah kita semua sebagai anak. Kata saya, pandangan mata kita telah dibengkokkan oleh setan hanya karena satu atau dua kesalahan Oma yang sebenarnya bisa dimaafkan. Tetapi kita malah menyimpan rapih dalam hati menjadi dendam. Lama-lama membuat sakit hati dan membuat salah dalam memandang sebuah permasalahan. Kata saya, Bapak Ibu, janganlah hatinya dibuat sakit sehingga pikiran menjadi sakit pula. Perkataan Bapak Ibu sebelum saya bertemu Oma tidak terbukti. Malah Oma menunjukkan kalau dia sangat santun. Tambah saya, jika semua mau membuka hati,
Saya bersedia untuk membimbing agar hati kita menjadi sehat dan kuat. Kata saya. Dan tampak semuanya menganggukkan kepala tanda setuju. Saudaraku semua, kali ini saya memberikan ruqyah tidak seperti biasa. Saya minta Fulan dan adik-adiknya memeluk ibunya. Sepertinya Fulan dan adik-adiknya agak kaku saat saya minta mereka melakukannya. Tetapi karena ini merupakan permintaan saya, akhirnya mereka menurut juga. Saat posisi saling berpelukan, saya minta Oma untuk mendoakan dan memaafkan anaknya terlebih dahulu. Untuk hal ini, saya mengucapkan dan Oma mengikuti. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu atas semua anak yang telah Engkau anugerahkan kepada saya. Saya bersyukur ya Allah atas setiap perlakuan anak terhadap diri saya. Saya ridho semua anak-anak saya. Saya ridhoi semua perlakuan mereka terhadap saya. Ya Allah, saya terima semua kekurangan anak-anak saya. Saya maafkan semua kesalahan dan perbuatan mereka. Jangan Engkau hukum mereka dengan memberikan mereka keturunan-keturunan yang buruk terhadap mereka. Jangan pula Engkau hukum mereka dengan tidak menurunkan keridhaan-Mu terhadap anak-anak-Ku. Ya Allah, ridhoi anak-anak-Ku dengan keridhaan yang sempurna. Masya Allah, semua anak-anaknya menangis. Mereka tidak dapat menahan suara yang penuh dengan doa dari ibunya yang sebenarnya menyayangi mereka. Mereka tidak dapat menahan kedengkian yang lepas akibat doa ibunya. Iya, pasti tidak dapat tertahan dan pasti terlepas karena kedengkian hakikat yang berasal dari was-wasnya setan. Setan dan iblis terlepas beserta terlepasnya sarang setan dalam hati manusia, yaitu kedengkian. Itu semua berkat rahmat Allah dan doa sang Bunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih dengan posisi yang sama. Saya pun membacakan ayat-ayat ruqyah. Saya bacakan Al-Fatihah terlebih dahulu sebagai pembuka. Reaksi mereka tersentak karena memahami isi Al-Fatihah. Saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang dengan tartil dan suara yang lembut, mudah didengar. Ayat berikutnya adalah ayat-ayat untuk mengusir jin dalam diri manusia, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian saya bacakan ayat Kursi dan Al-Mulk sebagai penguat jiwa, karena di dalamnya menjelaskan tentang kebesaran Allah dan kita adalah makhluk Allah ciptakan dengan segala kekurangannya. Sebagai ujian, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Reaksi Oma seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi beliau merasakan ada ketenangan yang masuk ke dalam dirinya. Ada rasa sayang terhadap anak-anaknya. Ada sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya tatapan. Seolah-olah berkata kepada saya, "Terima kasih Ustaz. Aku menginginkan hal ini sudah lama sekali. Tetapi baru kali ini Allah ijabahi semuanya."
Berbeda dengan anak-anak yang bereaksi sangat keras, sebagian muntah-muntah, sebagian histeris, seperti tidak terima kalau harus melembutkan hatinya, seperti tidak terima kalau diri ini harus kembali lagi ke fitrah yang sebenarnya. Saya paham, hal ini sebenarnya berasal dari jin yang tidak mau berpisah dengan manusia, karena sudah lama berdiam diri dalam hati yang penuh dengan kebencian dan kedengkian. Bapak Ibu, kuatkan jiwanya. Maafkan Oma. Biarkan kita semua kembali kepada Allah. Kita semua kembali kepada fitrah, berbakti kepada Ibu. Ucapkan berulang-ulang bimbingan saya. Ya Allah, ya Rabb, aku maafkan ibuku. Aku meminta maaf kepada ibuku. Ucapkan berulang-ulang. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan ibuku. Aku pun meminta ampunan atas dosa-dosaku kepada ibuku. Ya Allah, ampuni aku. Berikan kepada ibuku husnul khotimah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk berbakti kepada ibu sebelum datang kematiannya. Jadikan beliau jalan agar kami mendapatkan surgamu. Ya Allah, kami mohon ampunanmu atas kesombongan diri kami. Kami sayang dengan ibu kami. Ampuni kami ya Allah. Mereka pun mengikuti dengan mengucapkan itu berulang-ulang. Alhamdulillah. Semua merasakan keluhan berat di punggung, kencang-kencang di leher, sakit pinggang, sakit di dada kiri hilang semua. Sakit-sakit tersebut akibat stressing karena menyimpan dendam dan kedengkian selama ini. Menyimpan memori buruk yang tersimpan rapi dalam hati sehingga membuat hati yang sehat menjadi sakit. Mereka juga sebenarnya tidak memahami kalau sakit-sakit yang mereka rasakan selama bertahun-tahun adalah akibat dendam yang tersimpan. Mereka menyangka itu adalah sakit biasa saja. Mereka baru menyadari setelah dibimbing ruqyah dan tazkiyah, semua keluhan yang sudah bertahun-tahun hilang total. Si Oma berkata kepada saya, Ustaz, terima kasih telah membimbing anak-anak Oma, telah membimbing Oma. Baru ini Oma dan anak-anak mendapatkan pencerahan yang menyentuh jiwa. Ustaz tahu betul cara mengambil hati saya. Saya tambah yakin, insya Allah ini adalah petunjuk Allah melalui Ustadz untuk saya dan keluarga melalui ruqyah syariah. Saya mendengarnya ingin menangis. Saya hanya mampu berkata dalam hati, saya yang berterima kasih Oma karena diberikan pelajaran penting dalam hidup agar tidak lupa memberikan pendidikan agama terhadap anak-anak. Ya Allah, saya bersyukur menjadi jalan keluarga Oma hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah, istiqomahkan saya dan bimbinglah saya. Demikian kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Sampai jumpa.